Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa khususun ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Al-Dimashqi. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa madana fi daramin amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah ala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul jamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam salatul jam'i tafdulu salatal fadhi bi 27 darajatan. Wa rawa Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'd as-salawat faqala laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna fiha fa ahriqa alaihim buyutahum. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu murtafi'an man syahida al-isya fa ka'annama qama nisfa lailatin wa man syahida subha fa ka'annama qama lailatan. Fadilatul jamaah, kita menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salatul jam'i tafdulu salatal fadhi bi 27 darajatan. Salatul jam'i, salat berjamaah, tafdulu salatal fadhi, mengungguli, lebih utama dibanding salatal fadhi, salat sendirian. Keutamaannya berbanding bisa ba'in wa isyrina 27 darajatan, derajatnya. Wa rawa Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku faqada nasan fi ba'dis salawat, menemukan orang yang sebagian manusia, nasan kesepian fi ba'dis salawat, yang dalam beberapa salat. Faqala sapa Rasul, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli. Sebenarnya saya ingin sekali an amura rajulan yusalli, untuk perintahkan, mewajibkan kepada orang yusalli bin nas, untuk sholat berjamaah dengan manusia. Thumma ukhalifa ila rijalin, kemudian saya amur rajulan yusalli bin nas thumma ukhalifa, kemudian saya diam-diam ya, melihat ila rijalin, bagi beberapa orang, yatakhallafuna, yang tidak ikut berjamaah saking nas. Fa ahriqu alaihim, fa ahriq, mengko saya memerintahkan untuk membakar alaihim ing atase nas buyutahum. Di sini ada dua hadis. Yang pertama menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Nah, dalam konteks salat berjamaah ini tidak harus salat fardu. Semua salat boleh dilakukan secara berjamaah. Ya, kecuali ada larangan. Selama tidak ada larangan nas yang melarang untuk kita lakukan secara berjamaah, maka
hukum perintah dari kewajiban keutamaan berjamaah berlaku secara umum kepada semua sholat, hatta sholatul janazah. Sampai sholat jenazah yang sebagian sebenarnya secara syarat rukun belum memenuhi unsur disebut sholat, tapi tetap kita diutamakan untuk melakukan secara berjamaah. Inilah yang menjadi dalil bagi kita utamanya suami istri untuk menambah investasi amal, apalagi sekarang ini kita Tasu'a ya. Sekarang kita tanggal 9 Muharram, malam Asyura. Malam 10 Muharram. Ada 4 kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah Rasul tinggalkan selama hidupnya. Apa itu? Puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa tanggal 10 Muharram, kemudian puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan purnama, dan yang terakhir Rasul tidak pernah meninggalkan sholat sunnat qobliyatal subhi. Ini kata andaikan laula an asyukka ala ummati, andaikan tidak akan memberatkan pada umat, maka yaktinya keempat ini akan Rasul wajibkan. Saking dari hebatnya keempat amalan sunnah ini, sampai Rasul tidak pernah tidak mengerjakan sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena pada keempat amalan ini memiliki nilai istiqomah, memiliki nilai yang sangat istimewa. Keutamaannya itu langsung nas, bukan saja diperkuat oleh hadis-hadis Rasul, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 10 Muharram besok, makanya malam ini juga sudah masuk. Kalau Hijriah, pergantian hari itu setelah Maghrib, ya. Setelah Maghrib berarti sekarang sudah 10 Muharram. Kalau Miladiyah nanti jam 12 malam. Baru ya bukan 10 Muharram, kalau nanti setelah 12 itu namanya 5 Juli, ya. Kalau nanti jam 1 pagi itu 5 Juli, kalau sekarang 10 Muharram. Ya. Ini monggo, ini kesempatan yang sangat baik. Ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung Allah memberi kesempatan kita bisa bertemu dengan Asyura di tahun 1447 ini. Ini kan satu anugerah yang luar biasa. Bulan Muharram ini salah satu di antara 4 bulan yang direkam dalam ayat Al-Quran, Arba'atun Hurum. 4 bulan yang Allah muliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di mana di dalam bulan ini, keempat bulan ini, amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah ketika memasuki 4 bulan ini, utamanya di bulan Muharram ini, melipat gandakan kebaikan Rasulullah. Rasul itu sudah sempurna kebaikannya. Tapi di depan para sahabat, Rasul tingkatkan kebaikan yang sudah Rasul buat itu. Sedekah Rasul ditambah, amal kebaikan. Jadi tidak hanya amal personal ya, tidak hanya sholat sendiri, puasa, tidak. Tapi juga amal sosialnya, kepekaan sosialnya ditingkatkan. Kemarin saya kedatangan seorang kontraktor. Orang kontraktor pusat sudah nilainya ya mungkin sudah di atas miliaran lah sekali dapat proyek itu. Datang ke rumah, kelihatannya sih orangnya kan, ya namanya kontraktor kan wajahnya wajah dolar gitu kan.
Kelihatannya kan dari wajahnya wajah dolar. Begitu ngomong-ngomong beliau ya sampaikan ada problem keluarga. Keluarganya itu bapak ibunya yang merintis perusahaan itu masih hidup dua-duanya. Dia hanya bertiga bersaudara, itu sudah mulai konflik. Memperebutkan harta, ya bukan warisan, ngomong bapak ibunya masih ada kok. Jadi tukaran, terutama adik laki-lakinya, gitu ya. Nangis dia kan, curhat. Saya melihat dia itu bahagia sekali kan, ya bahasa saya, wajahnya wajah dolar itu maksudnya kan secara materi dia sangat bahagialah. Kalau kelihatan di luar senyumnya ya senyum tidak ada masalah. Begitu ngobrol dia curhat, nangis semua problemnya. Sudah 2 tahun dia tidak bisa tidur dan harus pakai pil tidur. Mau tidur tuh pakai pil. Andaikan tabungan dia itu, saya ngomong, itulah kebetulan perempuannya, itulah Bu, harta tidur itu bagian dari rezeki dari Allah. Karena dengan tidur itu semua organ tubuh kita akan istirahat. Ya, dibutuhkan istirahat, regenerasi sel dan segala macamnya itu terjadi dengan pola tidur itu. Dan itu kenikmatan dari Allah orang bisa tidur itu. Andaikan uang ibu dibuat spring bed, diambil dolarnya, dibuat spring bed, tidur di atas spring bed, apa bisa membantu ibu tidur? Enggak bisa. Ya toh? Kekayaan tidak mampu membuat dia itu bisa tidur. Karena tidur urusan ketenangan hati. Ya kan? Bagaimana orang itu bisa tidur ketika otaknya diistirahatkan oleh Allah. Orang kalau ruwet itu enggak akan bisa tidur. Ya, ciri insomnia atau orang enggak bisa tidur karena otaknya ruwet, enggak bisa istirahat. Mulek aja. Gitu? Mikir, nggak bisa dihentikan, kita nggak punya kemampuan. Anda punya berapa ribu dolar pun nggak bisa membeli suruh berhenti otak itu. Nggak mampu. Itu ya, dia merasakan ternyata kekayaan yang dia tidak mampu membuat dia itu bisa tidur. Kenapa? Ya problem keluarga itu penyebabnya. Kenapa problem setelah dia mulai banyak terbuka, ya intinya apa? Ya zakatnya kurang. Kalau bahasa saya untuk tidak dikatakan tidak berzakat, ya zakatnya kurang. Karena apa? Setiap transaksi itu pasti ada hak orang lain yang katut daripada kita kan. Itu filosofinya. Jadi kita itu mau menilai apakah uang itu berkah atau tidak, itu cirinya kalau kita membawa uang itu pulang, hidup kita, keluarga itu nyaman, itu namanya berkah. Kalau kita bawa uang pulang ke rumah, kita tidak nyaman, keluarga no problemnya. Anaknya begini, istrinya begini, semuanya, keluarganya semraut. Itu berarti uang yang kita bawa itu ada hak orang lain yang tidak rela diambil kita. Sehingga dia akan terus njabel, narik, panas. Membuat pemiliknya semakin tidak nyaman. Itu ciri sudah. Kita tidak perlu tanya ke siapa-siapa. Kalau bapak, ibu punya keuntungan dibawa pulang, kok tambah ruwet hidupnya? Ya itu berarti penyebabnya di situ. Ini tidak berkah. Ada hak orang lain yang harus segera kita tazkiyah, bersihkan. Ya, kalau sudah kita bersihkan hak itu, nah insya Allah ini sudah murni. Karena bisa jadi secara fikih itu sah. Saya jual beli apalagi dia main proyek. Dia main proyek, saya akan ngerjakan dengan sekian. Karena mungkin dia punya kekuatan atau apa, memaksa orang setuju dengan harganya. Kan gitu, memaksa setuju. Secara fikih ketika setuju sah sudah. Tapi dia setujunya kan terpaksa. Ya kan? Terpaksanya itulah yang ada hak dia yang atur di situ. Nah itu yang perlu kita hati-hati. Kalau orang tuh banyak berhubungan dengan kekayaan itu.
Karena harta itu memang min aina wa ila aina. Kenapa kok terjadi begitu? Coba dimulai. Ya alhamdulillah setelah dirembuk dengan keluarga, diputuskan, sudah dikeluarkan zakatnya, tapi petugasnya bukan orang yang kompeten. Saya panggil, sudah dah, panggil aja dari orang yang ahli, dari Basnas untuk menghitung kekayaan itu. Secara jujur keluarkan. Insya Allah itu akan menenangkan. Ya. Dan alhamdulillah sudah mulai WA, alhamdulillah Yai sudah mulai bisa tidur. Nah gitu ya. Sudah mulai bisa tidur. Saya minta sudah coba ditambah ini kesempatan ada untuk mendekatkan diri. Karena konsep menabung dalam Islam berbeda dengan di luar Islam. Kalau menabung, orang Islam itu tidak benar mengatakan bahwa mencari harta di dunia tidak dibawa ke akhirat, itu enggak benar. Kalau dalam konsep Islam kita diminta, kita mencari harta di dunia itu perintah Tuhan. Gitu? I'mal lid dunya ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kita diperintahkan untuk mencari nafkah, mencari harta sebanyak-banyaknya. Gunanya apa? Ya untuk menjadi bekal kita ke akhirat. Ya artinya apa? Harta itu ya ayo kita bawa, jangan kita tinggalkan. Caranya apa? Jangan ditinggal di bank. Kalau harta itu disimpan di bank, namanya ditinggal di dunia, tidak dibawa ke akhirat. Ya toh? Kalau harta kekayaan yang kita peroleh dengan cara jungkir balik itu kita titipkan di bank, itu konsep kapitalisme ya begitu. Yang namanya uang itu adalah milik saya. Tapi dalam Islam yang namanya uang itu rizki saya. Yang ada di dalam tabungan itu milik saya, tapi belum tentu rizki saya. Kan bisa jadi yang menikmati tabungan itu bukan saya. Ya toh? Nah, agar itu menjadi tabungan akhirat, jadikan itu sebagai tabungan saya, sebagai rizki, bukan sebagai milik. Kalau sebagai milik, ya sekedar angka, sekedar laporan, itu milik saya. Tapi belum tentu saya bisa menikmati apa yang ada di sini. Nah, jadi saya mau coba merubah mindsetnya itu. Iya ya. Ibu punya tabungan berapa miliar di bank, merasakan enggak nikmatnya? Enggak ada. Tapi ibu investasikan untuk keamal, untuk membuat orang tersenyum, itu sudah kerasa langsung manfaatnya. Membahagiakan orang, membuat orang lain tersenyum, mempermudah orang yang susah dan sebagainya, itulah tabungan kita yang sebenarnya. Kalau yang tercatat di bank saham segala macam itu ya hanya tulisan saja, dibohongi kapitalisme itu. Tapi bukan menjadi rizki kita. Nah, dalam inilah kemudian kita juga diminta memperbanyak ibadah. Ibadah yang paling efektif ya secara berjamaah ini. Inilah kekuatan Islam. Berjamaah ini, sholat berjamaah, sholat fardu, itu sudah jelas. Setiap kita sholat fardu, maka kita sudah jelas berlipat 27 kali dibanding sholat sendirian. Itu pun dikali sejumlah makmum. Kalau ini satu softnya ada 30 ya, lebih ya, 50 satu soft. Sudah 27 kali 50. Kalau 2 soft, 3 soft, ya itu sudah berapa? Itu Bapak Ibu cuman diem saja, baca Fatihah tok, atau berjamaah enggak usah baca Fatihah, Bismillah tok, sudah cukup itu. Sudah garansi. Tapi kalau sholat sendirian sehusuk-husuknya, kalau level kita ya, kelas kita, ya mohon maaf ya. Saya ini sudah sofiullah, tapi belum sufi.
Sudah di atasnya sufi namanya, tapi orangnya kan belum. Itu ya pastilah untuk capai kepada tingkatan khusyuk dalam artian yang sebenarnya itu, ya tidak akan pernah bisa sepanjang sholat. Mungkin 1 detik, 2 detik, 5 menit, maksimal lah nggak mungkin 5 menit itu ya. Berat sekali bisa 5 menit itu. Allahu Akbar ya paling. Ya itulah, cuman meskipun kita itu 1 detik bisa khusyuk dalam sholat, itu ada perbedaannya. Bapak Ibu mungkin bisa mendeteksi ya, saya nih ketika sholat pernah khusyuk enggak sepanjang sholat itu, walaupun 1 detik. Kalau pernah merasakan khusyuk ketika sholat, khusyuk itu artinya apa? Seluruh anggota tubuh kita itu bersujud kepada Allah ketika sholat. Merinding saya kalau menjelaskan ini. Jadi yang namanya orang khusyuk itu seluruh anggota tubuh itu sujud kepada Allah. Walaupun 1 detik pernah kita rasakan sepanjang sholat itu, bedanya apa? Ketika kita salam, Assalamualaikum, itu ada kerasa, Masya Allah. Kenikmatan yang luar biasa yang berbeda ketika kita takbiratul ihram. Ya kita perasaan ini ya, rasa itu. Ketika kita mungkin agak galau ketika kita takbir karena banyak hutang, dikejar ini segala macam, takbir. Tapi kalau sepanjang sholat itu mungkin saking banyaknya persoalan kita pasrah, sepasrah-pasrahnya kepada Allah, di situ mungkin kita sampai ke makom khusyuk itu, maka kenikmatan kita rasakan ketika Assalamualaikum. Kayak gak punya masalah. Walaupun itu sebentar, tapi ada kenikmatan yang kita rasakan. Assalamualaikum, setelah keluar masjid ditagih lagi, itu lain masalah itu. Tapi minimal saat sholat seperti itu. Dan sholat berjamaah ini sangat banyak membantu kita untuk sampai kepada itu. Kondusif itu. Ya. Sholat berjamaah sangat diutamakan. Hatta Bapak Ibu tidak perlu bertanya ini sholat sunat. Misalnya Bapak Ibu sholat isya selesai. Terus ada orang yang sholat sunat ba'diyah. Bapak datang. Tidak perlu nanya ini sholat sunat apa isya. Berjamaah enggak apa-apa. Sholat isya berjamaah ke sunnah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu sholat fardu atau sholat sunat berjamaah kepada sholat jenazah. Hanya itu yang enggak boleh. Karena enggak ruku itu. Ya. Enggak boleh. Enggak perlu nanya. Dan itu sah. Nah yang kedua, kalau musafir dan mukim itu ada aturannya. Kalau musafirnya itu qashar, maka dia harus jadi imam. Tapi kalau tidak qashar, utuh 4 rakaat, boleh dia jadi makmum. Hanya itu, sholat jamaah itu. Wah, ternyata sholat sunat gak jadi. Berarti gak ngaji itu. Gak ada persyaratan harus sama sholatnya itu. Tabaqatnya gak ada. Keutamaan jamaah. Sholat saja, tahu sunnah gak apa-apa. Ngerokaati podo. Ya. Nah kalau qashar sama mukim itu beda. Ya kan? Dia harus menjadi imam. Musafir yang qashar itu harus jadi imam. Karena dia 2 rakaat selesai. Kalau dia jadi makmum gimana imamnya masih naik dia harus selesai. Ya kan? Logis sekali kan aturannya. Logis sekali. Jadi Bapak Ibu enggak perlu nanya kalau ada orang sholat. Atau tapi yang harus hati-hati ada sudah sholat namanya sholat tasbih. Sholat tasbih itu ya enggak apa-apa kita cuman agak lama ya kan. Sholat tasbih itu jangan gerundel Allahu Akbar. Kok lama sih? Enggak apa-apa, malah lama semakin baik gitu ya. Salah sasaran, salah imam gitu. Tapi daripada sholat sendirian mendingan ikut jamaah itu. Ya. Nah ini sholat berjamaah itu sangat diutamakan. Terutama Bapak Ibu di rumah tahajud dengan istri. Itu terus sholat duha.
dengan istri di rumah. Kalau sholat sunat lebih afdol di rumah. Lakukan aja secara berjamaah, itu luar biasa itu. Bahkan di hadis yang kedua ini Rasulullah itu memerintahkan membakar rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Ini saking dari apa? Saking dari utamanya sholat berjamaah. Kenapa? Sholat berjamaah itu mungkin saya sering menjelaskan sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Sebagai makmum paling menguntungkan sholat jamaah. Bapak ibu nggak perlu rebutan jadi imam. Iya, saya tuh kalau tidak di rumah, di pondok, di mana aja, saya ingin selalu posisi sebagai makmum. Nikmat sebagai makmum itu. Terima beres. Kalau makmum tuh terima beres. Kalau imam tuh menggaransi. Kalau sholat berjamaah indah Syafi'i harus berjumlah 40 orang, satu saja batal itu jumatannya. Ya kan? Wah itu imam itu bisa pusing itu. Tapi kalau jadi makmum kan enak, terserah imam. Terserah imam. Yang penting bukan dirinya yang batal. Tidak perlu khusyuk, mau sholat aja udah bagus kok apalagi khusyuk. Sudah. Tapi khusyuk itu tidak dimonopoli oleh orang yang paham agama, tidak. Saya sampaikan khusyuk itu adalah ketertundukan seluruh anggota tubuh bersujud kepada Allah. Kesadaran spiritual itu muncul pada siapapun. Orang kalau sudah kondisi seperti kontraktor yang saya sampaikan tadi, sudah kondisi sudah tidak punya kemampuan apa-apa, Allahu Akbar, Allah lah yang maha segalanya, kita pasrah kepada Allah, itu insya Allah kita akan sampai ke makom itu. Nikmat rasanya itu. Ya, makanya kalau kita bisa, ya memang itulah tujuan. Ladzatul ibadah itu kalau kita bisa sholat khusyuk. Kenapa orang dulu, salafus soleh, kalau setiap sholat itu dia tidak terganggu. Kata Sayyidina Ali ketika sholat betisnya terkena panah tidak terasa, ya kan? Luar biasa itu. Kita kan enggak. Ada nyamuk mau datang aja udah tahu kita itu. Lebih Iron Dome-nya Israel itu. Jadi ada nyamuk dari jauh udah ngerti, wah ini nyamuk mau datang. Saking khusyuknya menunggu nyamuk gitu ya. Saya lanjut sebentar. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu murtafi'an man syahidal isya faka'annama qama nisfal lailatin wa man syahida subha faka'annama qama lailah. Kata Sayyidina Utsman, barang siapa yang syahidal isya, ikut sholat berjamaah isya, faka'annama qama nisfal lailah, maka dia seolah-olah ibadah sepanjang separuh malam. Ya, wa man syahida subha faka'annama qama lailatan. Kalau dia bisa sholat subuh berjamaah, faka'annama qama, sepanjang malam seolah-olah dia itu beribadah. Wa qala Muhammad bin Wasi, ma ashtahi aminad dunya illa thalatha, akhan in tawajjahat qawwamani wa qutan minar rizqi afwan bi ghairi thabatin wa salatin fi jama'atin yurfa'u anni suhuluha sahwuha wa yuktabu li fadluha. Wa qala Abul Hasan, la taf'alu khalfa rajulin la yukhtalifu ilal ulama. Ini pendapat para sahabat. Ada menurut Imam Muhammad bin Wasi, ada 3 hal yang saya senangi dari dunia ini. Saudara yang ketika dia itu berselisih, dia mampu meluruskan, dia mampu mendamaikan, itu suatu kenikmatan. Waqutan minar rizki afwan bi ghairi thabatin, dan saya memiliki rizki ya berupa makanan yang saya berikan kepada orang yang membutuhkan, ya. Wa sholatin fi jama'atin yurfa'u anni sahuha, dan sholat jamaah
yang tidak pernah saya lupakan. 3 hal ini yang menjadi kekuatan. Dalam sebuah riwayat, Sayyidina Umar pernah datang ke kebun kurmanya. Melihat kebun kurmanya, tapi kemudian tiba-tiba adzan dan beliau balik ke masjid sudah selesai sholat jamaah. Ya, maksudnya ketinggalan 1 rakaat dalam sebuah riwayat disebut. Wah, menyesalnya Sayyidina Umar itu luar biasa. Akibat menyesal apa? Kebun kurmanya dijual. Karena ketinggalan 1 rakaat. Nah itu Sayyidina Umar. Wajar. Kalau kita kan kok tidak ketinggalan, wah itu menyesal mungkin. Kok bisa lebih dulu dari takmir ini, wah ini kecepatan aku ini. Ya. Itulah kelebihan kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.